Salam sejahtera bagi kita semuanya, ya ahowu. Perkenalkan, nama saya Margareta Putri Asetizai AMDPAR. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Nias Utara tahun 2022, angkatan ke-14, kelompok 3, nomor urut 3. Posisi saat ini sebagai pengelola objek wisata dengan unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Core Values ASN, yaitu berorientasi pelayanan, dengan pengampu materi Ibu Yam Nurmalia SST MKes dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Yang akan kita bahas adalah pelayanan publik. Sebagaimana sudah kita ketahui dalam peraturan perundang-undangan, pelayanan publik adalah kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan layanan ini bisa bersifat barang atau jasa ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara penyediaan layanan publik. Dalam pelayanan publik terdapat 3 unsur penting. Yang pertama adalah penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN ataupun birokrasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penerima layanan, yaitu masyarakat itu sendiri, stakeholders dan juga sektor private. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Ini adalah prinsip pelayanan publik yang baik. Nah, meliputi beberapa poin, diantaranya adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah. Prinsip yang berikutnya adalah efisien dan efektif, accessible, akuntabel, dan berkeadilan. Ketahui dalam stigma atau penggambaran yang terdapat dalam masyarakat bahwa birokrasi ataupun pelayanan yang diberikan oleh ASN itu cenderung negatif ataupun kurang puas terhadap pelayanan yang sudah diberikan. Oleh karena itu, perlu kita sebagai ASN harus memberikan budaya pelayanan yang prima. Nah, untuk memberikan pelayanan prima itu harus berorientasi pada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Nah, untuk menghasilkan pelayanan yang prima yang berkualitas, kita harus memperhatikan 6 elemen. Yang pertama adalah komitmen pemimpin. Yang kedua adalah penyediaan layanan tepat sasaran. Poin yang ketiga adalah penerapan dan penyesuaian standar pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Keempat, perlindungan bagi pegawai SDM ataupun orang-orang atau yang terlibat dalam proses pelayanan. Berikutnya adalah pengembangan kompetensi ASN agar terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, poin yang terakhir ataupun elemen yang keenam adalah pemantauan dan evaluasi itu sendiri. Core value ASN yang berorientasi pelayanan, seorang ASN harus menjalankan fungsi ASN, yang dimana mereka bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, poin yang kedua yang harus diperhatikan adalah mereka atau ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas bagi masyarakat. Nah, poin yang ketiga yang terakhir yang harus diperhatikan adalah ASN itu bertugas untuk mempererat persatuan dan juga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita harus mengetahui perilaku dari nilai berorientasi pelayanan, yang dimana nilai dari atau perilaku dari nilai berorientasi pelayanan ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, poin yang pertama ini dijabarkan lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah mengabdi kepada negara dan juga rakyat Indonesia. Berikutnya, menjalankan tugas secara profesional dan juga tidak berpihak. Poin yang ketiga adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian yang dikuasai oleh ASN yang bersangkutan. Nah, poin yang terakhir adalah menghargai komunikasi, konsultasi, dan juga kerjasama. Berikutnya yang harus seorang ASN kuasai dalam nilai berorientasi pelayanan ini, yaitu adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, dalam perilaku ini dijabarkan lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Berikutnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat tepat, berdaya guna, akurat, berhasil guna, dan santun. Dalam perilaku nilai berorientasi Pancasila, poin yang terakhirnya adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, dalam poin perilaku yang terakhir ini, kita harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedua,
mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Rangka mencapai visi reformasi birokrasi serta memenangkan persaingan di era digital pada saat ini yang sifatnya dinamis, seorang ASN diperlukan adanya akselerasi dan upaya yang luar biasa yang harus keluar dari rutinitas ataupun business as usual. Nah, tujuan dari hal ini adalah agar terciptanya suatu terobosan untuk menghilangkan tradisi-tradisi ataupun pelayanan-pelayanan dalam bentuk yang sudah lama ataupun sudah usang, menjadi terobosan-terobosan baru yang mudah diterima dan bisa diterima oleh masyarakat. Core values yang berorientasi pelayanan terdapat 3 kata kunci utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah responsivitas, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah kepuasan. Yang pertama yaitu responsivitas. Nah, responsivitas sendiri ada beberapa definisinya menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Sugiyandi dalam Herdini dan Widiarta tahun 2020 mengatakan bahwa responsivitas merupakan suatu konsep yang menyangkut kemampuan aparatur negara dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, sehingga suatu birokrasi tersebut bisa merespons secara tepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik. Nah, contohnya adalah seorang staf Disparbud memberikan umpan balik yang positif dan antusias terhadap keinginan wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Nias Utara. Kunci yang kedua adalah kualitas, di mana kualitas sendiri menurut Joseph Juran adalah suatu kesesuaian untuk penggunaan, yaitu fitness to use. Dengan kata lain, suatu produk yaitu barang atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh penggunanya. Nah, menurut ISO sendiri pada tahun 2000, kualitas adalah totalitas karakteristik suatu produk yaitu barang atau jasa yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan ataupun ditetapkan. Nah, contohnya sendiri yaitu staf Disparbud memberikan informasi yang diperlukan oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Nias Utara secara tepat dan cepat. Kata kunci yang terakhir yang ketiga adalah kepuasan, di mana kepuasan sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu satisfaction. Yang pertama berasal dari kata satis yang berarti enough atau cukup, dan yang berikutnya adalah kata fasi yang berarti to do ataupun melakukan. Sehingga dapat diartikan bahwa kepuasan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sesuatu atau membuat sesuatu menjadi memadai. Sebuah kepuasan juga dapat definisikan sebagai persepsi segala sesuatu yang telah memenuhi harapannya. Nah, menurut Kotler sendiri pada tahun 2002, kepuasan adalah perasaan seseorang telah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Nah, ada beberapa contoh untuk kata kunci yang ketiga yaitu staf Disparbud memberikan pelayanan maksimal untuk memuaskan keingintahuan wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Nias Utara. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang, Bu. Silakan duduk, Bu. Ada yang bisa dibantu? Begini, Bu. Saya dari Medan. Saya pengunjung baru dari Nias Utara. Jadi di sini saya mau mengetahui tentang bagaimana pariwisata di Nias Utara. Mohon bantu untuk dijelaskan, bisa? Oke, baik, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke kantor Dinas Pariwisata, Bu, untuk menanyakan tentang informasi pariwisata di Nias Utara. Nah, saya sendiri sebagai pengelola objek wisata, untuk saat ini saya akan memberikan informasi kepada Ibu tentang gambaran besar pariwisata di Kabupaten Nias Utara. Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa objek wisata yang sudah terdapat di Kabupaten Nias Utara sendiri. Nah, Ibu bisa lihat salah satu destinasi unggulan kita itu ada Pantai Saiti, Pantai Turedaule, Pantai Pasir Putih, dan juga beberapa objek-objek wisata lainnya. Nah, Ibu bisa mengunjungi akun Instagram kita yaitu Disparbud Nias Utara dan juga beberapa akun sosial media kita yang ada di Facebook, Twitter maupun YouTube. Nah, selain itu Ibu, selama kedatangan Ibu di Nias Utara, ada beberapa juga travel agent yang bisa Ibu gunakan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman berwisata terbaik selama berada di Nias Utara. Jadi nanti Ibu setelah keluar dari kantor ini, di depan ada beberapa brosur, Bu. Nanti bisa Ibu ambil beberapa brosurnya untuk mendapatkan kontak person dari beberapa travel agent yang sudah mendaftarkan diri di Dinas Pariwisata. Jadi Ibu bisa mendapatkan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di Nias Utara. Apakah sudah dipahami, Ibu?
sejauh ini saya bisa mengerti. Oke, dan terima kasih Ibu atas kunjungannya. Selamat berwisata di Nias Utara, Ibu. Terima kasih. Sekian pemaparan saya tentang core values ASN yang berorientasi pelayanan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.